Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2024 tercatat sebesar 139,0 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir April 2024 sebesar 136,2 miliar dolar AS. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan global bond pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepannya, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi nasional yang terjaga, seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Indonesia. MOU ini untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan keuangan pekerja migran Indonesia. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pemberdayaan ekonomi dan keuangan pekerja migran Indonesia, peningkatan edukasi dan literasi perlindungan konsumen, pengembangan data dan statistik PMI untuk mendukung perumusan kebijakan, serta bentuk kerjasama dan koordinasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan BI dan BP2MI. Pekerja Migran Indonesia atau PMI merupakan pilar penting perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari kontribusi PMI dalam bentuk remitansi yang menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Nota kesepahaman BI dan BP2MI berlaku efektif hingga 31 Mei 2029. Nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Destri Damayanti ditetapkan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2024 hingga 2029. Destri terpilih kembali untuk kedua kalinya setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. Destri menjadi calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Dewan Gubernur Senior periode 2024-2029. Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengesahkan Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2024-2029. Sebelumnya, Destri pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2015 hingga 2019. Ia juga pernah menjadi peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sekaligus Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas. Kemudian, Destri melanjutkan karirnya sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri dan Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN. Dan yang seperti kami sudah sampaikan di depan, bahwa tantangan semakin tinggi dan makin kompleks. Oleh karena itu, Bank Indonesia tentunya tidak bisa bekerja sendirian. Bank Indonesia harus bersinergi untuk mendukung Indonesia maju. Di halaman 21 ini kita melihat bauran kebijakan nasional di mana Bank Indonesia bersama dengan KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dengan anggota diketuai oleh Kementerian Keuangan, dengan anggotanya Bank Indonesia, OJK dan LPS, kami bekerja sama dengan pemerintah, dengan bursa, dengan OJK, dengan Bapepti, ASPI dan selanjutnya, bahwa kami melakukan sinergi untuk 5 hal. Yang pertama adalah koordinasi fiskal dan moneter
yang ini akan menjadi jangkar utama dalam mengawal pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian transformasi sektor keuangan yang akan diakselerasi dengan pengembangan infrastruktur pasar keuangan yang sesuai dengan